Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anakku, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak tentu sudah tahu saat ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu akan mengajar di kelas 11. Nah, untuk perkenalan karena kita baru ketemu, silahkan kalian baca nama ibu yang tertera di bawah di depan ya. Oke, baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk mengawali pembelajaran kita pendidikan agama Islam pada kesempatan ini, kita mulai dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya kalian mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu diharapkan kalian nanti mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita akan langsung ke dalam materi. Yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dulu. Nah, ibu yakin kalian pasti di setiap jenjang pendidikan mempelajari tentang agama Islam yang isinya juga sama, yaitu tentang keimanan. Salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan dijadikan sebagai petunjuk juga pedoman hidup seluruh umat manusia. Itu adalah tujuan itu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar istilah suhuf. Apa itu kitab? Apa itu suhuf? Ya. Kitab dengan suhuf itu apakah ada persamaannya? Nah, persamaan dari kitab dan suhuf itu adalah kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Perbedaannya adalah kalau kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya yang sudah dibukukan dan isi kandungannya sangat lengkap, sementara suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran sehingga isi kandungannya belum terlalu lengkap. Itu perbedaan kitab dengan suhuf.
Tentu tidak abdul kalau kita tidak membahas tentang dalil, ya. Apakah ada dalil yang dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja. Kenapa? Karena kita tahu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah kita tahu dari Al-Quran, ya. Maka tentunya akan terdapat dalil dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kitab-kitab, yaitu salah satunya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Maka dalam ayat ini sudah jelas disebutkan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Selanjutnya, dalil tentang suhuf ini terdapat dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Tentu kalian sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Oke, baik anak-anak. Ibu pada kesempatan ini tidak akan panjang lebar membahas materi. Kita lanjut ke dalam tugas kita, tugas kalian, ya. Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk mencari, ya, informasi tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Di sini ibu sudah menyebutkan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, kalian silahkan mencari apa yang harus kalian cari. Yang pertama adalah kitab Taurat ini diturunkan kepada nabi atau rasul siapa? Jadi siapa yang menerima kitab Taurat ini? Kemudian dalil nakli, ya, sebagai bukti bahwa kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada seorang rasul, itu silahkan kalian cari dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungannya, apa saja isi kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat ini. Kemudian masa berlakunya itu dari kapan sampai kapan. Kemudian nama umat yang menerimanya itu disebut apa, gitu ya. Jadi silahkan kalian cari, ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran kalian sudah tahu betul, ya, silahkan kalian cari nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi kandungannya apa saja, jadi dalam kitab-kitab tersebut memuat apa saja. Kemudian masa berlakunya kapan, dan umat yang menerimanya itu disebut apa. Dari situ kemudian kita akan bahas. Silahkan tugas ini kalian kerjakan, dan pengumpulannya nanti
tata cara pengumpulannya akan Ibu share lagi di grup WA ya. Baik, untuk perjumpaan kita hari ini Ibu rasa cukup sekian. Kalian silahkan mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugasnya hari ini ya sampai jam 20 ya, sampai jam 20. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oh ya, sebelumnya nanti Ibu juga share link kuis di Kahoot. Silahkan kalian kerjakan, ada 5 soal yang berhubungan dengan keimanan kepada kitab-kitab Al-Quran. Oke, silahkan. Baik, kita tutup saja perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.